Saat ini kita sedang berada di ruang Garuda Mukti yang berada di lantai 5 Gedung Rektorat atau Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga. Ruang ini dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan terdapat 4 titik di lantai 5 dan 2 titik di lantai 6. Apabila terjadi kebakaran, bawalah APAR ke tempat kebakaran. Tarik kunci pengaman, pegang bagian ujung selang, dan arahkan ujung selang ke sumber api. Tekan tuas, dan arahkan ujung selang ke pangkal api dengan jarak kurang lebih 3 meter. Ruang Garuda Mukti dilengkapi oleh 3 pintu darurat yang terletak di sisi timur ruangan. Jalur evakuasi merupakan jalur yang digunakan untuk menuju tempat aman dalam keadaan darurat. Jalur evakuasi telah ditentukan dan ikuti petunjuk yang telah terpasang. Assembly point atau tempat berkumpul terletak di sebelah barat daya Gedung Rektorat atau Kantor Manajemen Universitas Airlangga. Toilet tersedia di sisi selatan selasar lantai 5. Untuk tempat ibadah, masjid terpisah dari gedung ini. Masjid berada di sisi barat gedung ini. Jika terjadi kebakaran dan alarm kebakaran berbunyi, diharapkan untuk tidak panik. Ikuti petunjuk evakuasi berikut ini. Segera bergerak ke arah pintu keluar. Ikuti jalur evakuasi menuju assembly point, usahakan keluar secara bergantian dan teratur. Jangan berlari dan membawa barang secara berlebihan, serta jangan mengambil resiko. Hindari penggunaan lift. Jangan menggunakan sepatu berhak tinggi, dahulukan ibu hamil, lansia, dan rekan yang memiliki penyakit kronis. Apabila terjadi gempa bumi, diharap untuk tidak panik. Berlindunglah di bawah meja atau menuju tempat aman di dalam ruangan. Segeralah keluar menuju pintu keluar dan ikuti jalur evakuasi menuju assembly point secara bergantian dan teratur sesuai dengan arahan petugas kami. Setelah berkumpul di assembly point, ikuti petunjuk dari petugas kami dan cobalah memastikan keberadaan rekan Anda. Demikian informasi yang berlaku di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga. Kami harap Anda tetap tenang ketika terjadi keadaan darurat. Ikuti petunjuk dari petugas kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan utamakan keselamatan. Hadirin, acara akan segera dimulai. Demi ketertiban dan kelancaran acara, diberitahukan dengan hormat untuk seluruh tamu undangan untuk tidak melakukan pemotretan selama acara berlangsung, kecuali juru foto yang telah ditunjuk panitia serta tidak membunyikan handphone. Terima kasih. Acara pelantikan nurse periode 1 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, para Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga memasuki ruangan prosesi pelantikan.
silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga, yang kami hormati Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua BPF Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Ketua IKA Keperawatan Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, serta seluruh nurse dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Gedung Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga pada hari ini, Rabu 18 Mei 2022, dalam acara Pelantikan Nurse Periode 1 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amanullah Sarjana Agama, Magister Hukum Islam. Kepada beliau disilakan. Hadirin, mari kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mohon izin doa kami pimpin dengan cara agama Islam bagi saudara kami yang beragama selain Islam. Mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu, kan hanya dengan pertolongan-Mu semata. Pada hari ini kami dapat melaksanakan pelantikan nurse program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga periode 1 tahun 2022. Semoga acara ini dapat bermanfaat yang besar bagi kita semua. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin, sehingga saudara kami yang akan dilantik dan diambil sumpahnya mampu berperan terampil, berdedikasi tinggi, dan berkarya dengan penuh amanah di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Ya Allah, ya Qadir, Antal Muqaddir, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, Tuhan yang maha menentukan, jadikan saudara kami akan diambil sumpah dan janjinya sebagai insan tenaga kesehatan yang profesional, amanah, dan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Hadi, ihdina ila sabilikal khair. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, bimbinglah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, tuntunlah hati kami dengan cahaya inayah-Mu, agar kami dapat menempuh jalan yang benar dan menghindari perbuatan yang batil. Ya Allah, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Dengan sifat mahfirah-Mu ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan bapak ibu kami, dosa kesalahan para dosen dan guru-guru kami. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Prosesi pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dan rohaniwan, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Prosesi pengambilan sumpah janji ners oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur disaksikan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji sesuai agama apa? Untuk yang bersumpah, tirukan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa. Untuk yang berjanji, demi Tuhan saya berjanji bahwa. Yang beragama Hindu, Om Atah Paramisesa, saya bersumpah. Selanjutnya semua ikuti kata-kata saya. 1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, agama, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keterangan dalam proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Untuk yang bersumpah, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Untuk yang berjanji, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya.
Penandatanganan lafal sumpah janji nurse. Kepada perwakilan nurse yang bertugas, disilakan mengambil tempat. Kepada rohaniwan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Penyematan tanda keanggotaan profesi oleh Ketua DPD PPNI Kota Surabaya kepada yang terhormat Bapak Ndohuda Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medical Bedah, disilakan mengambil tempat. Penyematan tanda keanggotaan profesi diikuti oleh seluruh nurse. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, kami silahkan kembali ke tempat. Kepada perwakilan nurse yang bertugas, kami silahkan kembali ke tempat. Pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gedung Aula Garuda Mukti, Kampus C Universitas Airlangga, saya, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga,
secara resmi melantik saudara sebagai nurse. Sesuai dengan surat keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga nomor 59 UN 3.1.13 tertanggal 21 April 2022. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai nurse untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saudara. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemberian ijazah nurse oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada nama nurse yang dipanggil, harap maju untuk menerima ijazah. Nurse Sutejo, putra dari Bapak Sumitro, asal Surabaya. Nurse Muhammad Abi Zakaria, putra dari Bapak Tukiri, asal Banyuwangi. Nurse Fadli Maulana Agityo, putra dari Bapak Hadi Jatiwaluyo, asal Cirebon. Nurse Anggita Maharani Wanodiatami, putri dari Bapak Joni Siswo Irwanto, asal Magetan. Nurse Elizabeth Kaka, putri dari Bapak almarhum Pelipus Rehi Kaka, asal Sumba Timur. Nurse Yeni Siswanti, putri dari Bapak Paidi, asal Malang. Nurse Puput Ika Retnowati, putri dari Bapak Panca Agung Retno Ardi, asal Tanah Laut. Nurse Ika Nur Setio Palubi, putri dari Bapak almarhum Yadi, asal Magetan. Nurse Mastifah, putri dari Bapak almarhum Usman, asal Bontang. Nurse Rani Putri Haji Soleman, putri dari Bapak Adnan Haji Soleman, asal Sumba Timur. Nurse Maria Abrosia Barekti Faona, putri dari Bapak Yohanes Tifaona, asal Lembata. Nurse Zulfatin, putri dari Bapak Ratiman, asal Lamongan. Nurse Ariska Nur Hidayatul Hasanah, putri dari Bapak Anam, asal Bojonegoro. Nurse Septin Sri Mentari Leli Dharma, putri dari Bapak Sudarto, asal Blitar. Nurse Indah Latifa, putri dari Bapak Supardi, asal Probolinggo. Nurse Dorskas Debati, putri dari Bapak almarhum Pala Hamapati, asal Sumba Timur. Nurse Gita Novita, putri dari Bapak Aris Marius, asal Bontang. Nurse Siti Zulaiha, putri dari Bapak Muji, asal Surabaya. Nurse Hayu Ulfaningrum, putri dari Bapak Suherminto, asal Sidoarjo. Nurse Lukmania Andriani Putri, putri dari Bapak Lukman Hakim, asal Surabaya. Nurse Emalia David Tama, putri dari Bapak Magfiri, asal Gresik. Nurse Arlesiana Bida Jurumbaha, putri dari Bapak Riskandar Jurumbaha, asal Sumba Timur. Nurse Maria Diana Durbin,
putri dari almarhum Bapak Markus Durbin asal Manggarai Timur. Nurse Ragil Titi Hatmanti, putri dari Bapak Wahab asal Tuban. Nurse Dewi Sartika Ramadhani, putri dari Bapak Sunaini Taba asal Bontang. Nurse Widias Ulfia Rahma, putri dari almarhum Bapak Wanji asal Surabaya. Nurse Ninin Herlina Wati, putri dari almarhum Bapak Sutrisno asal Surabaya. Nurse Friska Rambu Lika Hanja Dedi, putri dari Bapak Umbu Ngailu Dedi asal Sumba Timur. Nurse Maria Teresia Diu, putri dari Bapak Gregorius Sua asal Kupang. Nurse Ulfa Nafiatu Zakiyah, putri dari Bapak Muhfadil asal Magelang. Nurse Farah Aulia Nugraini, putri dari Bapak Restoni asal Tuban. Nurse Arifani Adibah, putri dari Bapak Munif asal Pekalongan. Nurse Citra Danurwenda Rahmah, putri dari Bapak Dedi Rohmana asal Bogor. Nurse Melanie Billy, putri dari Bapak Yohanes Billy asal Sumba Timur. Nurse Wilhelmus Petrus Gua, putra dari Bapak Thomas Rawi asal Ngada. Nurse Chandra Pratiwi, putri dari Bapak Sumarno asal Blitar. Nurse Laila Salma Ikmala, putri dari Bapak Muhaimin asal Magetan. Nurse Intan Faizatun Nafisa, putri dari Bapak Mujidamai asal Kediri. Nurse Fitrianti Umairoh Mahardika, putri dari Bapak Sri Budi Utomo asal Magetan. Nurse Rahmadanti Nur Fadila, putri dari almarhum Bapak Mustarianto asal Probolinggo. Nurse Ricardo Santos, putra dari Bapak Daniel Santal asal Kupang. Nurse Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Ahmad Subandi asal Cilacap. Nurse Ruli Damayanti, putri dari Bapak Imam Suwarno asal Surabaya. Nurse Fitrinia Puspita Sari, putri dari Bapak Sugihanto asal Gresik. Nurse Rana Dewi Aneke, putri dari Bapak Heri Dipo Ristianto asal Tuban. Nurse Rusulustin Mustikaria, putri dari Bapak Muhammad Rusbandi asal Lamongan. Nurse Adam Cahyadi, putra dari Bapak Yohanes Menus Hanugroho asal Madiun. Nurse Sanidia Nisita Pratiwimba, putri dari Bapak Teguh Waskito asal Sidoarjo. Nurse Ilham Dodi Prasetyawan, putra dari Bapak Purnomo asal Malang. Nurse Muhammad Zakiul Fikri Wahid, putra dari Bapak Wahid asal Lamongan. Nurse Rituan Setio Aji, putra dari Bapak Suwarto asal Blora. Nurse Moh Fahrul Rozi, putra dari Bapak Bahrin asal Bontang. Nurse Indri Lestari, putri dari Bapak Salamun asal Pati. Nurse Zainal Radiatsa Aditya, putra dari Bapak Sunuryadi asal Trenggalek. Nurse Ilham Ainun Najib,
putra dari Bapak Mahfudin asal Kebumen. Nurse Galang Hasfiansyah, putra dari Bapak Henry Susianto asal Surabaya. Nurse Ipung Jatmiko, putra dari Bapak Sunardi asal Tarakan. Nurse Arif Iqbal Zabrina, putra dari Bapak Siswanto asal Klaten. Selanjutnya adalah penyerahan nurse oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada organisasi profesi dan Ikatan Keluarga Alumni Keperawatan. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur dan Ketua IKA Keperawatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua IKA Keperawatan, dimohon ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami serahkan 58 lulusan nurse Universitas Airlangga pada tahun 2022 kepada DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Kami mohon diterima. Pada hari ini kami serahkan 58 lulusan nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada Ikatan Alumni. Untuk selanjutnya mohon dibina bersama-sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada Dekan, Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur dan Wakil Ketua IKA Keperawatan, kami silahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan nurse kepada yang terhormat Nurse Muhammad Abi Zakaria, Sarjana Keperawatan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga, yang kami hormati Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Ketua IKA Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo atau yang mewakili, Direktur RSJ Menur Surabaya atau yang mewakili, serta seluruh nurse dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Hari ini merupakan salah satu bentuk kemenangan. Tidak hanya kemenangan bagi kami sebagai nurse baru, namun juga kemenangan bagi orang tua dan keluarga kami yang telah mengusahakan segalanya, yang telah mengusahakan hal apapun sehingga kita semua dapat berada di titik ini. Hari ini juga merupakan bentuk dedikasi tertinggi dari guru-guru kami. Kita tahu
Pada tahun 2020 kita dipaksa untuk beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19. Yang hal ini tentu tidak mudah, namun hari ini kita memberikan bukti bahwa kita bisa, kita berhasil, dan kita menang. Ini merupakan kemenangan dari semua pihak. Kami tentu menyadari bahwa hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, namun awal dari perjuangan-perjuangan baru. Mengabdi dan mengimplementasikan nilai-nilai serta ilmu keperawatan, tentunya dengan perkembangan yang ada. Memberikan asuhan keperawatan bersamaan dengan masuknya era Society 5.0 yang harus terintegrasi dengan teknologi yang bersifat holistik. Nilai-nilai profesionalisme dan etika keperawatan yang telah tertanam di dalam diri kami tentu akan senantiasa kami usahakan untuk menjadi pondasi utama dalam memberikan praktik keperawatan yang tentu mengedepankan aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Beruntungnya kami selama ini berproses di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kami diberikan adaptasi-adaptasi tentang perubahan dan perkembangan tersebut. Maka dari itu, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Rektorat Universitas Airlangga beserta jajaran, Dekanat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dosen dan civitas akademika, pimpinan rumah sakit dan pembimbing klinik, dan berbagai pihak yang telah mendukung dan menolong kami, membantu kami agar kami sampai di titik ini. Dan tak lupa juga guru kami, yaitu para klien. Karena dari merekalah kami dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Tidak ada kata yang menggambarkan rasa terima kasih kami terhadap penghargaan yang telah diberikan oleh dosen-dosen kami berupa waktu dan ilmu. Mendidik dengan hati, memberikan tauladan. Tidak hanya how to be good nurse, but how to be good person. Tidak hanya bagaimana cara menjadi perawat yang baik, perawat yang profesional, namun juga bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bahagia dan memberikan kebahagiaan. Manusia yang hidup dan memberikan kehidupan. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada kedua orang tua kami yang mendukung tanpa batas, mendoakan tanpa lelah sehingga kami dapat berdiri di sini. Rekan-rekan nurse baru, telah banyak kisah kasih perjuangan yang kita alami bersama. Setelah ini akan ada jarak yang memisahkan. Namun ingat bahwa jarak hanyalah angka. Kita bukan berpisah, namun memberikan perhatian dengan cara yang berbeda. Untuk itu, tetap jaga solidaritas, tetap ingat bahwa kita pernah berproses bersama, bahwa kita satu keluarga, kita satu Airlangga. Semoga setiap langkah yang kita ambil setelah ini selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Semoga Tuhan merestui janji dan sumpah kita. Terima kasih rekan-rekanku, terima kasih Fakultas Keperawatan, terima kasih Universitas Airlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Prof. Sukardiman. Yang saya hormati Bapak Dekan Prof. Ahmad Yusuf, para Wakil Dekan 1, 2, 3, Ibu Eka, Pak Dr. Joni, dan Bu Dr. Esti. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Kota Surabaya, Nesnu Huda. Yang saya hormati para undangan, Bapak Direktur yang hadir di sini, Pak Dr. Hamzah, matur suwun, Pak Direktur Rumah Sakit, Bapak Wakil Direktur. Yang saya hormati
para pimpinan institusi pelayanan pendidikan yang hadir, Ketua IKA FKP UNER, para orang tua, rohaniwan, dan adik-adik anak-anak saya semuanya yang berbahagia. Kami atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur pertama menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor, dan Bapak Dekan yang telah meluluskan sebanyak 58 lulusan NES pada hari ini dari suatu institusi pendidikan yang telah terakreditasi unggul atau A dan juga terakreditasi internasional. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami di organisasi profesi sebagaimana di dalam amanah Undang-Undang 38. Sumpah yang sudah saudara ucapkan tadi sebagai bukti syarat bahwa nanti saudara akan mengamalkan, ya, akan melaksanakan sumpah atau janji yang sudah diucapkan. Nah, kegiatan ini juga sesuai di amanah undang-undang bahwa nanti di dalam penyelenggaraan praktek nanti, ya, saya ingin menyampaikan pada para lulusan ada 3 pilar yang harus diingat. Yang pertama adalah tentang aspek legal, ya. Jadi aspek legal tadi saya bisik-bisik dengan Pak Direktur. Sekarang sudah ada peraturan baru tentang pendidikan profesi, termasuk namanya nanti apa sertifikat atau apa itu, ya, seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang profesional maka nanti harus ada seperti sumpah itu diatur di dalam undang-undang. Jadi nanti sumpah itu nanti jangan hilang, karena itu nanti akan digunakan untuk mengurus surat tanda registrasi. Jadi setelah saudara exit exam lulus, kemudian mendapatkan serkom, kemudian Anda menurus namanya STR, surat tanda registrasi, ya. STR nanti bisa kolektif bersama-sama, nanti kami dari Jawa Timur, dari DPD kota, kemudian dibawa ke Provinsi Jawa Timur akan kita proses di Jakarta. Nah, dari STR itu nanti yang kedua lanjut akan mendapatkan, nanti proses selanjutnya adalah mendapatkan SIP, ya, surat izin praktek perawat. Nah, itu ya prosesnya, ya. Kemudian setelah itu nanti akan terakhir di dalam aspek legal itu adalah kredensial. Jadi tolong para lulusan ini perhatikan betul, jangan sampai nanti ada persoalan-persoalan kasus misalnya di pelayanan seorang perawat misalnya tidak punya STR atau tidak punya SIP dan seterusnya itu. Dan kredensial itu selalu dilakukan setiap 3 tahun kalau nggak salah sesuai dengan SNARS, ini Pak Dr. Hamzah yang tahu. Yang kedua, di dalam praktek nanti kita harus mengacu pada kode etik keperawatan, ya, di mana 5 pilar: perawat pasien, perawat masyarakat, perawat dengan profesi, perawat dengan teman sebaya, ya. Kemudian perawat dengan praktek. Di sana ada nilai-nilai, ya, kode etik yang harus diterapkan. Oleh karena itu saya berpesan pada teman-teman, adik-adik semuanya yang mayoritas saya yakin sudah bekerja untuk lebih meningkatkan bagaimana implementasi kode etik di dalam praktek keperawatan nanti, ya. Mudah-mudahan itu menjadi hal penting. Nilai-nilai yang ada JABVC, jadi ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai otonomi, ya, hak menghargai, ya. Kemudian asas manfaat, ya, dan non malefisensi, tidak merugikan. Kemudian adanya veracity, kejujuran, confidentiality, dan fidelity. Tolong ini menjadi pilar yang kedua di dalam praktek saudara nanti. Nah, yang terakhir, pilar yang terakhir adalah tentang dalam menyelenggarakan praktek maka harus sesuai dengan standar profesi. Nah, standar profesi itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi dalam Peraturan Menteri Kesehatan di nomor 01 HK 07 425 tahun 2020 ada 5, ya, di dalam standar profesi perawat. Yang pertama adalah etik legal practice. Jadi dalam prakteknya nanti harus didasarkan pada aspek hukum dan legal, hukum dan etik. Yang kedua adalah profesional nursing practice. Jadi dalam menyelenggarakan praktek nanti Anda harus benar-benar berkualitas. Profesional itu ya kompeten, ya, tanggung jawab, komitmen, dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, standar profesi yang ketiga adalah leadership dan manajemen. Jadi Anda harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dan juga bagaimana mengelola.
Nah, pilar yang keempat adalah education and research. Jadi Anda nanti tetap harus melaksanakan edukasi, pendidikan, dan juga penelitian-penelitian sehingga berbasis suatu fakta. Nah, yang terakhir di dalam standar profesi adalah professional ya, development, jadi pengembangan profesional, kemudian personal quality. Jadi bagaimana saudara mengembangkan diri terus ya untuk menuju menjadi seorang profesional itu melalui pendidikan berjenjang, bisa pendidikan formal. Jadi nanti yang lulus saudara yang di pelayanan bisa mengembangkan ya, seperti tadi disebutkan Bu Wadek 1, Pak Ketua DPD, beliaunya juga spesialis ya, nanti di UNER juga sudah ada spesialis KMB ya Prof Yusuf. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan yang di pelayanan ya. Itu pengembangan untuk pendidikan formal. Kemudian yang lainnya boleh juga di magister ya, sampai nanti kepada jenjang di doktor. Di samping itu adalah pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan selama 5 tahun, karena nanti Anda dituntut untuk mendapatkan SKP selama sebanyak 25 SKP. Itu pesan yang penting saya sampaikan pada kesempatan hari ini, sehingga dalam penyelenggaraan praktek ingat aspek legal aspeknya, dimulai Serkom, STR, SIP sampai kredensial, kemudian aspek etik tadi dan juga standar profesi. Yang berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada sekali lagi kepada pimpinan Universitas Airlangga yang telah melahirkan sebanyak 58 ini. Mudah-mudahan nanti saudara bisa terus berkembang dan sebagaimana janji yang sudah diucapkan tadi, Anda menjadi seorang profesional, seorang nurse dengan 8 yang sudah disampaikan. Nah, salah satunya di sana adalah bagaimana kita memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Dan hari ini kita lihat variasinya luar biasa. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari NTT, dan semuanya ini menunjukkan bahwa kita adanya suatu diversity, perbedaan-perbedaan tapi menjadi suatu kesatuan. Dan ini seiring dengan sampaikan oleh wakil dari lulusan tadi, kita hidup di dalam industri 5.0, di mana di sana ada 4 atau pilar penting. Yang pertama adalah problem solver. Jadi Anda nanti harus menjadi perawat yang punya karakter problem solver, jangan problem worker ya. Jadi membuat masalah ya. Yang kedua adalah diversity, menghargai perbedaan-perbedaan. Itu suatu hal yang wajar. Kemudian yang berikutnya adalah decentralization. Jadi desentralisasi itu kita memberikan otonomi, kewenangan, pengakuan pada yang sesuai dengan levelnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah yang kita sebut dengan resiliensi. Jadi resiliensi itu adalah tangguh. Jadilah perawat-perawat yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi era global. Dan yang terakhir di era society ini adalah bagaimana saudara nanti bisa bertahan, sustainable ya. Jadi yang bisa bertahan sebagaimana Charles Darwin mengatakan, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pinter, bukan pejabat, bukan pimpinan, those who can adaptable, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi. Jadilah pribadi-pribadi perawat yang bisa beradaptasi, sehingga kita nanti dengan adanya industri 4.0 dan juga society 5.0 menjadi orang yang survive dan bisa berkembang seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kutip puisi sedikit. Bukan saya senang hari ini, bukan hari ini indah sehingga saya bahagia, tetapi karena saya bahagia hari ini menjadi indah. Bukan karena semuanya baik-baik saya tersenyum, tetapi karena saya tersenyum semuanya menjadi baik-baik. Bukan tidak ada rintangan saudara bisa lulus sukses, tetapi karena saudara optimis semuanya bisa saudara selesaikan. Tidak ada hal yang menyulitkan saudara kecuali diri kita yang membuat sulit. Oleh karena itu jadilah perawat yang tangguh, perawat yang profesional yang survive. Kalaulah saudara belum bisa menjadi jalan besar yang bisa dilalui semua orang, minimal saudara bisa menjadi jalan setapak yang dilalui oleh perawat-perawat lulusan UNER.
Kalaulah saudara Bilung bisa menjadi matahari yang menyinari semuanya, minimal menjadi lilin-lilin perawat lulusan NES UNER yang dicintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Yusuf Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Direktur Direktorat Pendidikan Prof. Sukardiman Maturnuwun, Ketua yang Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur Prof. Nur Salam. Terima kasih atas kehadirannya dan memberikan penyumpahan pada lulusan kami, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya Pak Uda, tempat kita menyelenggarakan pendidikan, para wakil dekan, para direktur institusi rumah sakit, termasuk wahana pelayanan keperawatan bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan, Ketua Ikatan Alumni, para rohaniawan. Yang tidak kalah hebatnya pada pagi hari ini adalah para nurse baru. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan pelantikan untuk melepaskan saudara-saudara sekalian untuk bisa kembali ke tempat kerja semula. Mayoritas para peserta pelantikan pada hari ini adalah teman-teman alih jenis, sehingga kami sampaikan selamat dan sukses, selamat kembali bekerja ke tempat semula. Saudara, tantangan terberat saudara ketika kembali ke tempat itu adalah harapan teman-teman sebaya kita yang kelewat banyak. Bahkan harapan teman-teman profesi lain di tempat kita kelewat banyak. Kalau dulu lulusan D3 dengan sekarang NES, apa bedanya? Itu yang pertama. Sehingga pundak saudara-saudara harus bisa membuktikan bahwa saya adalah nurse, bukan perawat yang dulu. Apa yang harus Anda buktikan? Seperti yang sudah diwejangkan, dipesankan oleh Bapak Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur Prof. Salam, wujudkan. Saudara, kalau kemarin saudara lulus sekarang adalah dengan lulusan UKNI, uji kompetensi. Tapi uji kompetensi itu adalah uji entry level. Untuk semua yang memenuhi syarat kriteria sebagai seorang nurse diuji. Tetapi begitu nanti kalian kembali ke tempat, akan diuji dengan credentialing yang seperti Prof. Nur Salam sampaikan tadi, itu dengan workplace assessment. Kalian nanti akan diuji lagi di tempat kerjanya masing-masing. Kalau dinasnya di perawat komunitas, ujinya adalah kompetensi keperawatan komunitas. Yang di ruang medical bedah, yang di penyakit dalam, yang di anak, yang di maternitas, semua akan diuji sesuai dengan leveling. Karena Anda nanti akan menduduki jabatan yang para pegawai negeri, banyak yang pegawai negerinya, itu adalah Anda termasuk dalam kategori perawat ahli, bukan lagi perawat terampil seperti dahulu. Oleh karena itu, simaklah kembali, tengoklah kembali kriteria-kriteria perawat ahli yang ada beberapa level itu. Bagi teman-teman yang tidak pegawai negeri, silakan ikuti jenjang karirnya dengan perawat klinik 1, 2, 3, 4. Kalian ketika sudah lulus nurse itu akan masuk di minimal level 3. Kalau level 3 kompetensinya apa? Disitulah nanti yang akan di-credentialing, diuji dengan workplace assessment. Saudara, dengan yakin kami bisa melepaskan teman-teman semuanya karena Anda adalah lulusan dari Universitas Airlangga. Universitas kelas dunia yang ranking 465. Selamat teman-teman lulus dari universitas kelas dunia. Fakultas Keperawatan juga sudah mendukung World Class University itu dengan sudah terakreditasi internasional ASIN dan tersertifikasi ASEAN University Network. Itulah beban berat saudara untuk bisa mewujudkan. Kalau lulus dari institusi yang sudah terakreditasi internasional, apa yang akan kita perbuat? Oleh karena itu, jangan lupa pesannya Pak Rektor selalu nanti akan diperjelas oleh Pak Direktur Direktorat Pendidikan. UNER itu adalah institusi yang hebat, humble. Jadi kita itu harus menjadi orang yang terbaik, tapi tetap harus humble. Harus excellent,
harus brief, harus agile, dan harus tetap transcendent. Kita ini manusia yang beragama dengan spirituality yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus tetap transcendent. Dan jangan lupa filosofinya UNER itu adalah pesan-pesan semboyannya yang paling berat adalah excellent with morality. Oleh karena itu teman-teman semua silahkan kembali dengan orang-orang yang hebat dan berpedoman pada excellent with morality. Teman-teman semua, peran penting kalau teman-teman sudah lulus bagi kami adalah Anda itu kita harapkan menjadi employer list. Nanti Pak Wakil Dekan 2 yang biasanya akan ngurusi employer peer list. Kita itu sangat berkepentingan dengan teman-teman semua di tempat kerja Anda. Maka ketika ada transfer study, pelacakan lulusan yang dilakukan oleh Wakil Dekan 1 dan timnya, itu nanti kita akan melacak lulusan. Lulusannya angkatan tahun 2002 itu menjadi apa saja. Makanya kalau kami meluluskan alih jenis itu sangat bangga karena pasti berjabatan di tempatnya. Sehingga nanti enak kita meluluskan jabatan kepala dinas di kabupaten, kepala puskesmas di mana, itu enak banget. Sehingga nanti pada waktu transfer study mohon teman-teman itu bisa mengisi data transfer study yang terbaik. Beda kalau kita melakukan transfer study pada anak-anak reguler, masa tunggu lebih dari 3 bulan, gaji pertama 400.000, rasanya ngenes gitu. Tapi kalau teman-teman ahli jenis pasti hebat jabatannya. Oleh karena itu kami sangat berharap ketika nanti ada transfer study, isilah yang terbaik. Karena nanti Anda akan diikuti oleh teman-teman ketua alumni, kita akan sesekali bisa berkumpul di sana, kemudian kita menyelenggarakan kegiatan bareng. Untuk apa? Ternyata indikator World Class University salah satunya adalah employer peer list. Selamat jalan teman-teman kembali ke tempat kerja. Jangan lupa jadilah orang yang hebat yang dengan modal excellent with morality. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman NUS baru. Selamat juga kepada para suami, para istri, para orang tua dan anak-anaknya yang ditinggal selama menempuh proses pendidikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan selama ini bisa tetap bermanfaat untuk pengembangan diri teman-teman semuanya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih pada pimpinan Universitas Airlangga, Bapak Rektor yang diwakili oleh Pak Prof. Sukartiman, Ketua DPW PPNI Provinsi, Ketua DPD, para Wakil Dekan dan para rohaniawan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan lancar dan baik. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan seluruh nurse yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas Airlangga yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sukardimer, Magister Sains Apoteker, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya Bapak Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dan juga para Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 yang saya hormati, dan para guru besar dari Fakultas Keperawatan dan calon guru besar juga yang pinarak di sana. Saya doakan segera menyusul menjadi guru besar seperti yang duduk di depan ini. Amin. Tentunya sejawat saya Profesor Nur Salam selaku Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Tentunya di sini selaku Persatuan Perawat Nasional Indonesia, singkatannya adalah PPNI, dan juga yang dari Surabaya juga. Selamat datang. Dan yang saya hormati juga tentunya para direktur rumah sakit mitra yang tentunya sebagai tempat kegiatan pembelajaran program NES yang ada, yang saya hormati, baik itu dari rumah sakit Universitas Airlangga maupun juga dari Dr. Sutomo yang saya hormati, para dosen pengampu, para pembimbing, dan para rohaniawan yang saya hormati juga yang sudah hadir di sini. Dan yang saya banggakan tentunya para lulusan NES periode ke-1 tahun 2022, kalau tidak salah adalah angkatan B22. Leres ya Bu Yuni, karena saya tadi membaca ini. Selamat sekali lagi tentunya untuk Anda semuanya. Mohon izin saya menyampaikan salam dari Bapak Rektor tidak bisa hadir pada
kesempatan hari ini dan memberikan tentunya tugas kepada saya untuk bisa memberikan sambutan. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan sambutan Bapak Rektor. Tetapi yang pertama pasti saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga saya cukup bangga dengan tentunya para lulusan yang ada di gedung yang sangat terhormat, yaitu adalah Gedung Garuda Mukti ini. Saya berharap lulusan NES yang tadi sudah dilantik oleh PPNI perwakilan Provinsi Jawa Timur oleh Prof. Nur Salam itu tentunya bisa menjalankan pengabdiannya dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab begitu. Hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah tentunya Allah masih memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik-baiknya. Karena hari ini kami juga sedang menjalankan pelaksanaan ujian UTBK di Universitas Airlangga. Mohon doanya, mulai hari ini adalah hari kedua dan sampai hari ini alhamdulillah pelaksanaan UTBK Pak Dekan dan juga para hadirin berjalan dengan baik. Dan semoga aktivitas kita hari ini bisa dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pengabdian dan ibadah kepadanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Atas nama Rektor dan seluruh Sivitas Akademika UNER, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada nurse, para perawat yang baru, para orang tua yang sudah membimbing dan mengantarkan Anda-Anda semuanya, dan tentunya yang terkasih keluarga-keluarga saudara semuanya. Begitu. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi para nurse baru, karena kalian akan mengawali pengabdian sejak hari ini. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, sebagai lahan pengabdian, faktor dedikasi, sikap sosial, dan moralitas harus berbobot tinggi dan menjadi sikap keseharian kita semuanya. Sungguh profesi nurse, kebetulan saya juga seorang profesi apoteker juga, begitu, sangat dekat dengan nilai-nilai keluhuran individu. Untuk itu, semoga profesionalisme, rasa empati, rasa kemanusiaan, dan etika selalu melekat pada semua pribadi nurse di setiap langkah pengabdian dimanapun kalian nanti akan mendedikasikan keilmuan yang Anda peroleh di UNER di tempat saudara bekerja. Hadirin yang berbahagia, menjadi nurse yang profesional, saudara harus memegang teguh, tadi disampaikan juga berkali-kali oleh Pak Dekan, oleh Ketua PPNI juga, memegang teguh etika profesi. Perawat sesuai dengan kode etik perawat yang telah ditetapkan tentunya oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia tentunya. Dan tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Dekan, katanya dibaca, dihayati. Bukan hanya dibaca saja menurut saya etika profesi itu, tapi diimplementasikan di dalam hati kita sehingga perilaku kita, tindakan kita, empati kita kepada tentunya customer dan stakeholder kita akan kita bisa dapatkan pelayanan yang prima saya rasa. Karena saya rasa nurse ini saya bangga karena kalau saya pulang kampung mudik, rumah yang paling baik biasanya di desa-desa adalah miliknya para nurse, bukan apoteker. Tepuk tangan tentunya untuk nurse baru kita. Artinya Anda biasanya menjadi orang yang terpandang di daerah atau desa masing-masing, tapi jauh lebih penting adalah dedikasi dan pengabdian tanpa terkecuali. Itu jauh lebih mulia. Itu yang menurut saya harusnya kita pegang teguh. Pelihara martabat dan tradisi luhur profesi perawat yang selama ini menjadi kebanggaan profesi saudara, agar bisa menjalani profesi ini dengan baik. Tantangan bagi saudara ke depan tidaklah ringan. Tadi disampaikan oleh perwakilan, betul juga sekarang sudah berbasis IT, ya. Kita sekarang ini jarak antara kita yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Benar ya? Gara-gara ada IT. Anak saya kalau di dalam ruangan atau di rumah minta makan saja WA, SMS ke atau ibu saya atau ke istri saya. Karena ya itulah salah satu kerugian IT kita. Gunakan IT dengan bijak dan tentunya baik, tentunya seperti itu. Dari waktu ke waktu masalah kesehatan dan profesi perawat menjadi semakin kompleks begitu. Apalagi dengan berbagai profesi yang ada, strata yang ada
Ada sekarang ada D3, ada nurse, ada spesialis, ada magister keperawatan, ada doktor keperawatan juga. Sehingga mohon nanti juga bisa ada aturan yang jelas sehingga kebermanaan peningkatan akademik juga diikuti oleh kesejahteraan bagi para profesional ini. Saya berharap tentunya kondisi pandemi, alhamdulillah tadi disampaikan oleh perwakilan nurse, Anda adalah ujung tombak pada saat pandemi ini terjangkit, termasuk juga para dokter, apoteker, semua tenaga kesehatan, bahu-membahu bagaimana kita bisa memenangkan pandemi yang insya Allah tadi malam Bapak Presiden sudah mendeklarasikan bahwa insya Allah di Indonesia pandemi COVID akan segera berubah menjadi endemi COVID-19. Sehingga diharapkan atau beri keleluasaan kita di luar sana boleh sudah mulai melepas masker, tetapi di dalam ruangan kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Paling tidak hal ini mengindikasikan penanganan yang cukup bagus dari semua stakeholder dan juga pemerintah yang concernnya sangat tinggi. Akibatnya pandemi juga bisa kita rubah menjadi endemi yang harapannya kita bisa hidup bersahabat dengan tentunya virus COVID yang harapannya kita harus tetap waspada. Hadirin yang saya hormati, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara juga begitu, ya. Jadi paling tidak Anda menjadi pejuang kemarin pada saat pandemi COVID luar biasa. Ada saudara kita, sejawat kita juga dari guru besar di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang gugur pada saat pandemi COVID. Kita doakan mudah-mudahan beliau almarhum Profesor Kusnanto juga Kusnul Khotimah begitu ya, dan juga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Universitas Airlangga juga berharap bahwa saudara semuanya nanti bisa menjaga nama baik Universitas Airlangga. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, kita punya jargon excellent with morality. Semua kegiatan, tindak laku, sikap, dan perilaku kita harus excellent with morality. Menjadi kesatria yang hebat, yang humble, yang excellent, yang brief, yang agile, dan transcend. Dan selalu ingat akan Allah, seluruh tindakan kita humble, kita paling tidak juga tidak rendah diri, tapi rendah hati. Kita honestly, kita tentunya juga harus jujur, helpful, juga kita harus menjadi orang yang tentunya memiliki jiwa penolong. Tapi saya rasa perawat sudah tidak bisa diragukan lagi. Anda ini adalah orang yang dengan tulus ikhlas untuk mendedikasikan diri sebagai seorang perawat di lembaga-lembaga atau juga pelayanan kesehatan yang ada. Dan yang berikutnya tentunya saya ingin menyampaikan kepada saudara, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kekurangan kami pada saat kami melakukan pengisian indikator kinerja utama kita khususnya terkait dengan tracer alumni, kita sering mendapatkan kesulitan Bapak Dekan dan juga para pengurus organisasi profesi, mohon kami dibantu sehingga dalam kesempatan yang baik tolong Anda kemarin mengenyam pendidikan di institusi kami, ketika nanti Anda sudah kembali ke daerah masing-masing mendedikasikan diri dan mengabdi di sana, ketika ada permintaan tracer study untuk kepentingan apa, untuk feedback kemajuan kita semuanya, tolong diisi dengan ikhlas dan jujur begitu ya. Anda tentunya akan bangga ketika Anda juga masih diberikan informasi terkait dengan kegiatan di UNER dan seterusnya, dan kami berharap Anda juga memberikan feedback yang positif untuk kepentingan kita semuanya, kemajuan kita, tentunya untuk progres ke depan agar UNER jauh lebih baik. Hari ini kita sudah menduduki ranking ke 461 ya, dan harapannya tahun depan sudah kita bisa raih ranking 300 dunia. Tentunya harapannya, tentunya kontribusi alumni juga cukup besar. Saya bangga karena Anda berasal dari seluruh belahan Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya. Tadi saya ada satu juga dari Kebumen, Mas Ilham tadi ya, betul. Itu adalah satu daerah dengan saya. Mudah-mudahan nanti ada juga jadi profesor juga, amin gitu ya. Saya doakan gitu ya. Jadi Mas Ilham ternyata dari daerah saya. Selamat untuk Anda dan mudah-mudahan bisa kembali mengabdi di sana. Terakhir menurut saya, teruslah belajar ya dan meneguhkan integritas begitu. Kedisiplinan dan tidak kalah penting adalah etika profesi saudara.
dapat eksis dan hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi Prof. Nur Salam juga menutup dengan pantun, izinkanlah saya juga menutup dengan pantun. Pantun saya adalah pantun yang mungkin Anda, Bapak Ibu semuanya tentunya juga mengenalnya. Tapi setelah itu saya juga tentunya mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah nanti Anda kembali lagi pada saat mengambil spesialis S2 maupun S3 di Universitas kembali, Universitas Erlangga yang kita cintai. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Saya tunggu kehadiran Anda pada saat Anda akan mengambil program spesialis, magister maupun program doktor. Ketemu saya, pasti saya akan rekomendasi dan harus diterima oleh Pak Dekan begitu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari alumni kepada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kami mohon untuk mengambil tempat. Kepada perwakilan nurse yang bertugas, disilakan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pemberian cindera mata kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada Rektor Universitas Airlangga yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga, kami mohon dengan berkenan untuk mengambil tempat.
Terima kasih Bapak Direktur dan juga Bapak Dekan, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya, pemberian cindera mata selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan dan perwakilan instansi berikut. Kami mohon dengan berkenan kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Wakil Ketua IKA Keperawatan Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, kami mohon dengan berkenan untuk mengambil tempat. Terima kasih, kami mohon kembali ke tempat. Menyanyikan lagu himne Airlangga, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati,
Seluruh rangkaian acara pelantikan nurse pada hari ini, Rabu 18 Mei 2022 telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kami mohon dengan berkenan meninggalkan ruangan prosesi pelantikan. Dan kami ucapkan selamat kepada nurse yang telah dilantik. Semoga dapat memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama, serta senantiasa menjunjung nama baik alma mater. Amin ya robbal alamin. Kami segenap panitia menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan, jayalah selalu Airlanggaku, FKP bisa. Universitas Airlangga, excellent with morality. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.